Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 4 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih saudaraku AJP James. Pertanyaan dari saya, berdasarkan rilis Ombudsman Republik Indonesia tahun 2024 menyatakan bahwa poin pelayanan publik Konawe Selatan tahun 2023 adalah 63 atau nilainya C. Sementara daerah tetangga Bombana yang usia DOP-nya kurang lebih sama dengan Konawe Selatan itu mendapatkan poin yang sangat tinggi 93. Pertanyaannya, menurut saudara, apa kira-kira yang menyebabkan hal ini terjadi agar situasi seperti ini tidak dialami oleh pemerintahan selanjutnya? Terima kasih. Waktu Anda masih ada 40 detik, ingin ditambahkan cukup? Cukup. Cukup, kita reset dulu waktunya. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Jadi untuk pemberian nilai 60 itu skornya itu sebenarnya kuning. Jadi 80 ke atas itu hijau. Jadi yang merah itu yang berada di bawah 50. Jadi kita masih kategori sedang. Kemudian penilaian Ombudsman 2023 itu memang kita punya mall pelayanan publik Kabupaten Konawe Selatan itu belum digunakan. Skornya besar sekali nantinya tahun 2025 nanti setelah dilaksanakan mall pelayanan publik Kabupaten Konawe Selatan, insya Allah kita akan berada pada zona hijau pula. Kita berada di angka 80 kira-kira. Itu mungkin. Silakan tambahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Sebagai tambahan saja, kita bikin analogi saja. Bombana kenapa tinggi? Karena penduduknya sedikit, ya, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakatnya pun tidak kompleks. Kita dengan jumlah penduduk mendekati 323.000 jiwa, ini memerlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan program pendahulu kami Bupati hari ini dengan mensinergikan mall pelayanan publik dengan kebijakan SPBE dengan digitalisasi untuk pelayanan peningkatan kepada masyarakat Konawe Selatan. Terima kasih. Baik, sudah cukup Pak? Cukup. Kita reset dulu waktunya. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik. Yang perlu diketahui bahwa saya mengambil sampel daerah Bombana dengan nilai yang sangat tinggi. Bombana ini tanpa menggunakan mall pelayanan publik. Jumlah penduduk jangan dijadikan alasan, saudara. Justru kehadiran kita sebagai pemerintah, bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagaimana mengakomodir seluruh permasalahan-permasalahan masyarakat tanpa harus menjadikan jumlah penduduk yang besar sebagai alasan. Itu adalah tugas pemerintah. Maka saya pun juga bersepakat dengan jawaban saudara. Ke depan mall pelayanan publik untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan masyarakat itu harus dilaksanakan, harus dibuat. Karena ini sangat mengefisienkan pelayanan tingkat bawah dengan pemerintah. Makanya ya saya bersepakat ke depan mall pelayanan publik di Kabupaten Konawe Selatan itu harus ada. Dan termasuk kalau Herman Pambahako bersama Herianto menjadi Bupati Konawe Selatan, insya Allah pelayanan publik akan kami prioritaskan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Berdasarkan PKP nomor 8 pasal 13 poin D tentang rumusan visi misi serta program paslon nomor urut 4. Jadi mana pasti menawarkan visi misi program sebagai solusi atas permasalahan pembangunan hari ini di Konawe Selatan.
khususnya terkait dengan subtema kita hari ini, pembangunan bidang ketahanan dan keamanan pangan. Pertanyaannya, bagaimana paslon atau saudara menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Konawe Selatan saat ini dan apa intervensi program yang tepat untuk menangani permasalahan atau kondisi pangan di Konawe Selatan ketika saudara dipilih dan diamanahkan menjadi menjadi bupati dan wakil bupati Konawe Selatan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 39 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Kita reset dulu waktunya. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih pasangan AJP James nomor urut 1 terkait masalah ketahanan pangan Kabupaten Konawe Selatan. Memang kondisi masyarakat kita hari ini di Kabupaten Konawe Selatan sebenarnya dalam kondisi terancam tentang pangan kita. Maka apa yang akan kami lakukan pada saat kami dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan untuk memimpin Konawe Selatan? Yang pertama tentunya kita harus melakukan pemetaan dulu. Pemetaan potensi wilayah di Kabupaten Konawe Selatan. Apa yang menjadi potensi andalan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Yang kedua, bagaimana kita memfasilitasi infrastruktur untuk memperkuat ketahanan pangan kita, memfasilitasi petani dengan infrastruktur yang kuat. Yang ketiga, bagaimana pengembangan potensi atau sentra-sentra produksi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Bagaimana Lalembu dengan produksi pertaniannya dikuatkan dengan infrastrukturnya, dikuatkan dengan pasarnya, sehingga mereka tidak mati di Lalembu sana. Begitu juga di tempat-tempat lain. Semua harus kita melakukan pemetaan. Terakhir, ekstensifikasi lahan. Jangan program-program kita yang lain justru mengancam hajat hidup orang banyak. Waktu habis, terima kasih paslon nomor 4, waktu habis. Harap tenang para pendukung paslon, belum saatnya bertepuk tangan. Dan kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Dalam hal keamanan ketahanan pangan tentunya kita bersepakat dengan semua paslon bahwa diversifikasi, intensifikasi lahan, pemanfaatan teknologi yang tepat guna sangat dibutuhkan untuk bumi Konawe Selatan. Tapi harus ada satu hal yang diingat, alih fungsi lahan ini harus kita perhatikan. Ya, apalagi paslon nomor 4 ini program unggulannya sawitnisasi. Artinya bisa saja lahan sawah kita berubah jadi lahan sawit. Sedangkan kita tahu sawit ini Pak tidak bisa bikin kenyang orang. Sehingga ke depan kalau kami jadi bupati, wakil bupati, untuk menjaga keamanan ketahanan pangan kita, melihat identifikasi potensi lokal. Tanaman umbi-umbian, jagung, tanaman sagu, dan sebagainya. Itu yang kami perhatikan dan akan kami tingkatkan produksinya di masa yang akan datang. Tentunya berbarengan dengan pemanfaatan teknologi sehingga pemetaan terhadap lahan-lahan potensi pertanian perkebunan ini bisa kita pantau dan kembangkan secara digital, dan kita harapkan partisipasi masyarakat secara utuh dalam melihat potensi pangan yang ada di bumi Konawe Selatan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup paslon nomor 1. Baik, kita reset waktunya. Harap tenang Bapak dan Ibu. Kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk kembali ke tempat duduk.